lebih banyak ya bisa menggunakan yang lain ya. Itu nanti di lapangan akan ditanya ini perencanaannya pakai apa ya. Ya kalau enggak ya pakai tersagi, pakai Merov ini ya yang sering digunakan. Selain pakai parameter bisa juga datanya pakai SPT ya. Dan ketiga juga pakai sondir CPT ini atau sondir ya. SPT ini standar penetration test. Ini biasanya orang Amerika. Terus yang CPT ini adalah Kun Penetration atau juga di sini DAX ya. DAX itu apa? Belanda ya. Dari penemunya CPT ini orang Belanda waktu inspirasinya waktu ngajar di Bandung ya di ITB yang lama dulu. Terus dibawa ke Eropa. Jadi CPT ini memang paling banyak digunakan untuk Eropa ya. Nah, sudah banyak kelebihan masing-masing ya. Biasanya kalau CPT ini sangat bagus kalau di tanah lempung ya. Jadi kalau tanah lempung biasanya hasilnya itu lebih bagus pakai CPT. Tapi kalau SPT biasanya untuk tanah yang berbutir kasar atau pasir, cenderung ke pasiran. Tapi dua-duanya juga bisa ya. Jadi kalau ditanya kalau yang paling baik kalau tanahnya lempung ya apa ya pakai CPT ya. Tapi kalau untuk kepasiran ya SPT. Tapi dengan catatan CPT pun ada ukurannya ya, ada 2,5 ton seperti yang kita punyai, ada yang 10 ton. Ya kalau yang 2,5 ton ini mungkin maksimal di kekuatannya nanti 2,5 ton ya, dan ini biasanya sampai 20 meter. Sementara kalau 10 ton bisa sampai lebih. Kalau SPT bisa sampai puluhan meter ya, 60 meter dan seterusnya. Ya, sampai di atas 60 pun boleh. Karena ini prosesnya pakai bor ya. Pakai bor, di samping bor kemarin di sini kita lihat sampel ya, sampel benda uji SPT sama untuk ngambil tanah saja ya. Tanah saja tanpa diuji di lab. Hari ini pakai bor ya berapapun maunya ya bisa ya. Cuma nanti kalau semakin dalam ya otomatis semakin mahal, apalagi kena batuan. Tapi kalau untuk sondir ya biasanya kita yang sering pakai yang 2,5 ton ini. Ini konsumsinya untuk apa? Biasanya kemarin sudah saya singgung, biasanya untuk rumah ya, rumah atau ruko yang ketinggiannya biasanya plus minus 4 ya. Mungkin bisa 5 ya, tapi plus 5 9 lantai. Biasanya juga BTS Tower, BTS Tower ya, biasanya pakai sondir saja. Selain rumah tinggal, mungkin papan reklame juga bisa ya. Jadi kalau sondir ini harganya murah ya, satu titik sekitar 1 jutaan, bandingkan kalau SPT ini di atas 10 ya satu titik. Ya apalagi kalau lebih dalam ya, kedalaman 25 itu di atas 10. Apalagi dulu saya di Python itu sampai 60 meter ya, itu pasti harganya sangat mahal. Dan ini prosesnya lama ya. Tiga-tiganya benda uji ini pasti nanti ganti mata bor ya, sehingga nanti lama prosesnya untuk pengeboran. Bandingkan dengan sondir di sini. Untuk sondir kemarin sudah dikasih kuesioner, kalian ngerjakan sondir apa enggak? Dikasih kuesioner sama kalabnya untuk sondir? Untuk kelas 3 Amerika 5 sama 6 ini? Kemarin ada kuesioner apa enggak? Kalau kuesioner tidak ada, Pak. Cuma lihat video saja kemarin. Mohon maaf, minta tolong. Sorry. Suara saya bisa terdengar? Kayaknya putus-putus tadi. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Untuk sondir kalian diminta atau minta sondir apa pengujian sondir apa enggak? Belum tahu ya? Suara saya putus-putus apa enggak? Gimana, Pak? Suara saya putus-putus. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Untuk sondir kalian apa?
nantinya melakukan praktek apa enggak? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu ya? tahu, Pak. Ya, enggak apa-apa. Jadi tadi sudah saya singgung di sini, sondir itu untuk biasanya untuk skala kecil ya. Kalau yang 2,5 ton dan ini yang sering kita pakai di lab ya. Jadi sekali lagi kalau kita menghitung daya dukung itu tergantung datanya ya. Kalau datanya parameter, ini biasanya dengan mengambil sampel tanah ya bisa pakai Tersagi Meyerhof. Tapi kalau untuk SPT, kita harus menggunakan rumus daya dukung SPT. Kalau untuk CPT ya juga untuk daya dukung CPT. Untuk ini sebelum tadi kembali ke SPT, untuk rumus SPT maupun CPT ini rumusnya sangat sederhana dan sangat cepat ya. Di sini kalau yang untuk Tersagi sama Meyerhof ini kan nanti untuk yang parameter ini ya, kalau kita review untuk QU saja di sini kan nanti ada CNC dan seterusnya yang panjang. Ini nanti juga pakai tabel ya, pakai rumus ya. Kan ini kan sangat atau grafik juga bisa ya. Jadi untuk mencari QU aja daya dukung ultimate-nya itu sangat panjang. Bandingkan dengan ini masih QU ya. Jadi di sini masih QU. Belum kinet. Nanti di sini malah kinet ya. Jadi nanti kalau kinet neto di sini, oh di sini sudah saya isi ya. Kalau kinet untuk QU yang net di sini ya. Nah, di sini berarti nantinya di sini izin ya, sorry. Di sini sudah izin. Q all net maksudnya ya. Jadi QU saya kurangi Q, saya bagi SF. Ya, karena di sini Q all sama dengan QU bagi SF. Jadi posisinya di sini sudah Q all net ya. Padahal kita masih di sini masih QU, di sini masih QU. Kalau mau jadi Q all, di sini kan QU saya bagi dengan SF. Ya. Di sini masih key all ya, padahal di sini sudah key all net ya. Key all yang net. Jadi ini sudah ada pengurangan dengan key. Jadi rumusnya sangat sederhana. Jadi enggak usah bingung untuk rumus dari SPT. Kalau cara Meyerhof rumusnya ini. Kalau untuk lebih dari 1,2 rumusnya ini. Ya, ini kan sudah mudah sekali. Ini pertama cara Meyerhof. Kalau Bowles ya, ini biar kalian pahami bahwa rumus untuk SPT sama CPT sangat sederhana. Ya, ini cara Bowles yang pertama, ini yang kedua. Kalau lebih dari 1,2 ini kurang dari 1,2, ini lebih dari 1,2. Di sini ada KD nilainya ini, DF per B di sini. Ini cara Bowles. Yang berikutnya di sini kalau cara Skempton di sini ya. Ini cara Skempton, sorry, di sini ya. Kalau Skempton sebenarnya sama, cuma di sini nanti CN. Nanti saya ulang untuk yang CN ini ya. Untuk CN ini nanti saya ulang. Di sini kalau pakai pari di sini ya, pakai pari di sini rumusnya adalah ini. Ya, cuma di sini pakai meganewton ya, bukan kilonewton. Ya berarti kan 1000 dari kilonewton. Dan di sini dipakai 0,5 di bawah datanya ya. Jadi biasanya nilai rata-rata atau nilai, kebetulan ini nilai nilai SPT 0,5 di bawah. Tapi nanti banyak yang pakai nilai SPT itu pas di B-nya di sini ya. Ini B. Nah, ini juga kedalamannya B ya. Jadi nanti nilai SPT-nya dipakai dari rata-rata dari dasar ke B di sini. Nanti aja ya nanti kita intinya untuk nilai SPT ini sangat mudah kalau untuk mencari QU. Nanti juga sama kalau untuk CPT atau sondir juga sama. Nah, jadi ini sangat cepat rumusnya, tinggal apalagi sekali lagi di sini Q izin net ya. Jadi sekali lagi di sini Q all net, di mana Q all net ini adalah QU dibagi Q dibagi SF. Padahal kita biasanya kan pakai Q all saja. Untuk di Tersagi, untuk data yang pakai parameter, biasanya kita pakai Q all, di mana di sini QU dibagi SF. Apalagi pakai net ini ya lebih aman ya. Karena ini otomatis kan lebih kecil, karena ada pengurangan dari Q di sini. Sementara Q di sini adalah gamma kalikan DF. Rumusnya sama, ini cara Meyerhof.
ya. Tinggal QC dibagi dengan 30. Ini juga seperti ini. Jadi sekali lagi enggak ada susahnya kalau pakai rumus CPT maupun sondir. Ini sama, ini cara bolos, hampir sama dengan tadi. Ya, ada KD di sini. Nah, ini pakai Skerman ya, di sini pakai Skerman. Rumusnya kalau pasir ini, halus ini. Ya, sudah, ini sudah ketemu QU-nya ya. Kalau di sini QU ya, bukan QAllNet ya. Jadi rumusnya sangat sederhana. Ya. Kalaupun ada contoh soal ya sangat mudah. Nanti kita tinggal masukkan QC di sini. Tapi dari regi rumus sangat sederhana. Cuma pemahaman atas SPT ini kita harus tahu. Kemarin di videonya, ini kemarin sudah ya video ini ya. Ini kelihatan di kalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, jadi inilah SPT ya, berapa pukulan ya. Ini kemarin mungkin ada yang digarisi. Ini proses. Nah, bisa dilihat di sini ini penggarisan dibagi 3 zona ya. Satu, dua, tiga ya. Jadi ada 3 zona yang kemarin saya bilang zona 3 ini nanti di berapa pukulan di tiap zona, nanti nilai SPT itu di zona kedua sama ketiga. Ya, ini proses SPT-nya, ini sudah ada berat dari SPT-nya, sama sudah ada jaraknya. Kebetulan ini mekanik ya, jadi tanpa manual. Nah, ini sudah otomatis otomatis ini mekanik. Mungkin contoh lagi, sekali lagi keywordnya tinggal SPT ya. Kemarin kan saya suruh kalian untuk buka-buka untuk SPT. Ini sama, ini prosesnya. Ini kebetulan contoh lain. And the lead rod and drill bit are disconnected. The sampler is then attached to the drill Kita rods ngambil and lowered to sampel. the bottom of the hole. After sampling, the lead rod and bit are reconnected to the drill rods to continue drilling. General use of the soil samples. Ya, ini ya sama, ini manual ya. Tadi kan mekanik, ini manual. Ini juga ada beratnya. Berat dari beban SPT, ini juga nanti ada jaraknya. Ini manual ya, ini manual untuk, nah ini sekali lagi, bisa dilihat ini penggarisan sampai 3 zona tadi. 15 cm pertama, kedua, dan ketiga. 1, 2, dan ini 3 ya. Nanti berapa pukulan di tiap-tiap zona tadi. 1, 2, dan seterusnya. Ini kebetulan tanahnya masih lembek ya, cuma berapa pukulan sudah terwakili. Mungkin ada lagi di sini. Nah, ini yang mekanik ya seperti tadi ya. Nah, ini yang manual. lifts the drop hammer by pulling on a rope that is looped around a rotating drum or cathead. By pulling the rope, the operator uses the friction between the rope and the cathead to pull the hammer up. The hammer is dropped by releasing the rope, thus reducing friction between the rope and the cathead. The trip hammer Ini yang performs the mekanik. same function, only mechanically. Bisa dilihat ya, ini posisi mau menggaris yang 3 bagian tadi ya, zona 1, 2, dan 3.
the hole, the number of blows of the hammer required for 3 successive 6-inch Ini penetrations are 15 counted. cm The pertama, number of blows for the second and kedua, third 6-inch increments are added dan together ketiga. to obtain the standard penetration resistance, or Nah, N di value. 3 itu nanti The number berapa of blows for pukulan the di first tiap 6 inches is not masing-masing included in the N zona. value, since it may be affected by disturbed soil at the bottom of the hole. It is still recorded, however, as it provides a useful check on the variability of the deposit and the consistency of the overall results. There are numerous factors that can greatly influence the N value, and thus the field engineer must pay careful attention to the manner. Sudah, saya kira itu sudah mewakili. Nanti kalau sondir, silakan nanti dibuka sondir ya. Tapi kita review yang kemarin untuk yang data SPT. Bisa dilihat nanti borlog seperti ini. Ya, ini sudah ada catatan yang kemarin. Modelnya seperti ini, ada kedalaman, ada muka air, ada bentuk pengambilan tanah. Ini tanah diambil saja, ini SPT. Juga ada pengambilan sampel tanah yang diuji di lab. Pasti nanti di kanannya ada hasil dari parameter tanah. Ya, dari pengambilan sampel parameter tanah ini kita bisa menghitung daya dukung dengan data parameter ya. Intinya kita butuh C, Pi, dan gamma. Di sini sudah ada C, Pi, dan gamma. Ya, kita kemarin bisa pakai rumusnya Terzaghi maupun Meyerhof. Ya. Untuk SPT ini sekali lagi tadi sudah ada zona 1, 2, 3. Kita nanti nilainya yang dipakai adalah zona kedua sama ketiga di sini. Ya, ini dua pukulan di 15 cm kedua. Ini 3 pukulan di 15 cm ketiga. Hasilnya adalah yang 2 tambah 3 ini. 5. Ya. Jadi SPT biasanya di rentang tertentu ya. Di sini rentang 2 meter. Juga ada yang rentangnya 1,5 meter ya. Tapi jarang yang 1 meter. Ya. Jarang yang 1 meter. Biasanya ya kalau enggak 2 meter ya 1,5 meter ya. Karena nanti supaya ada overlapnya untuk pengambilan sampel tanah di sini. Ya, jadi nanti ini cara untuk SPT kemarin mungkin di sini SPT sudah ada ini ya. SPT ada SPT lapangan sama SPT N60 sama SPT koreksi ya. Di sini nanti kalau koreksi itu dikalikan CN tadi ya. Ini nanti dikalikan CN. Jadi atau di sini ya ini sama dengan N60 dikalikan CN. CN ini adalah koreksi. Ya, nanti di buku juga ada, di buku diktat. Nanti yang dipakai yang mana? Biasanya yang dipakai kalau enggak N60 ya N1 koreksi di sini. Karena logikanya ini N yang dari lapangan, ini N dari lapangan ya. 19, 5, ini N dari lapangan. Biasanya ini dikoreksi terhadap apa? Terhadap alat ya. N60 ini dikoreksi dengan alat. Karena SPT kalian tadi sudah lihat, itu aja sudah ada 2 metode pemukulan yang beda ya, mekanis sama yang manual. Bayangkan dengan sondir yang cuma 1 ya, sondir ya cuma modelnya 1, enggak pakai pukulan ya. Jadi kalau sondir memang enggak ada koreksi terhadap nilai sondir. Tapi kalau SPT ada koreksi, pertama dengan alat, yang kedua koreksinya terhadap apa? Terhadap overburden ya. Dengan kedalaman, pengambilan kedalaman yang beda, ini biasanya kan tekanannya beda, sehingga di sini ada koreksi dengan overburden istilahnya ya, dengan tekanan tanah. Ya. Jadi yang dipakai di mana? Biasanya kalau enggak N60 ya N1 koreksi di sini. Untuk lapangan ini biasanya pasti nilainya perlu dikoreksi. Ya sampai 3 ini ya. Ini ada 1, 2, 3. Di buku Braja maupun di buku Pak Hari Kris tadi ada koreksi ya. Dan di buku SPT, ini SPT-nya sudah saya kasih apa belum untuk standarnya? Ini sudah saya kasih apa belum di kelas ini? Minta tolong untuk SPT ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Kalau sudah bisa dilihat di sini ya. Untuk nilai SPT tadi alatnya di sini ya. Alat-alatnya. Ini alat yang bawah. Nah, ini kalau manual ya. Ini kalau full cuma SPT saja tanpa pengambilan sampel dari kedalaman tertentu langsung dibuat ini. Di sini ada palunya, ada tinggi jatuhnya ya. Sama ini apa? Stang di sini. Istilahnya split barrel di sini.
Ya, ini beda ya. Makanya kalau bor dalam itu pasti lama karena sekali lagi mata bornya diganti ya seperti ini. Ini kalau SPT di sini sudah ada, yang dipakai itu nanti jumlah yang kedua sama ketiga. Yang pertama ini tidak dipakai ya. Ini SPT ini jumlah pukulan yang ketiga sama ke tahap 3 sama tahap 2. Di sini sudah ada. Ya. Alatnya tadi bisa dilihat, yang ini yang mekanik ya. Yang mekanik tadi otomatis, yang ini yang barusan tadi ya, yang diangkat ke atas terus dijatuhkan. Juga ada yang seperti ini ya. Yang ini yang paling kiri ini yang jarang dipakai sudah. Ini jarang dipakai. Biasanya kalau enggak yang tengah ini sama yang kanan ya. Ini palu, istilahnya palu pengaman ya, safety hammer di sini otomatis. Di sini donat, di sini jarang dipakai, sudah jarang ditinggalkan. Biasanya kalau enggak yang safety hammer ini juga otomatis ini. Nah, di sini nanti bisa dilihat untuk SPT di sini yang saya bilang tadi ya, ini kebetulan di SNI kita. Di sini pakai N160 di sini. Ya. Ini sudah otomatis ya. Di sini ada koreksi, ini ada nilai CN ya. NM ini hasil ya, ini ya nilai SPT ya. Ini cuma notasinya saja ya. Ini nilai SPT, SPT asli lapangan. Ini ada koreksi CN, ini CN-nya. Nah, cuma di sini CN-nya cuma satu, ini CN-nya sudah ada, CN-nya ini cuma satu teori ya, ini satu teori saja. Nah, yang kanan di sini ini karena alat ya. Ini karena alat, koreksi terhadap alat. Jadi kalau di punyanya SNI kita sudah langsung di sini sudah dikoreksi terhadap alat, terus yang kedua dikoreksi terhadap overburden. Ini tekanan ya, terhadap tekanan overburden. Sekali lagi tekanan overburden itu apa? Kalau ini ada tanah, ini sering saya ulang-ulang, di sini ada tanah, di sini ada sigma V, nah di sini adalah gamma kalikan H. Ya, karena tadi ya SPT tadi kan tiap kedalaman masing-masing ya, tiap 2 meteran ya. Semakin ke dalam itu kan logikanya kita butuh apa? Butuh koreksi. Makanya di sini ada sigma 0 di sini. Sigma V0 maksudnya ya, sama saja ya. Di sini sigma V atau sigma V0 juga sama. Ya ini belum ada beban dari atas ya. Ya. Jadi di sini sigma V ya. Jadi makanya di sini perlu sigma V yang di mana di sini gamma kalikan H. Semakin H-nya dalam, otomatis kan lebih apa istilahnya lebih susah atau lebih berat ya dalam pengujian. Tapi di sini dibagi PA di sini ya. PA sudah ada di sini 100 kilo Pascal di sini KPA. Ya. Jadi sekali lagi untuk yang SNI kita sudah pakai N160 di sini. Sudah yang ketiga tadi ya, yang tadi sudah saya bilang, nah ini ya sudah pakai ini. Yang ketiga ini, koreksi terhadap overburden. Tapi ini juga sudah terjadi koreksi terhadap alat ini ya. Bisa dilihat di sini, kalau alat CE ini terhadap palu ya. Terus diameter bor di sini ya. Ini terhadap panjang batang di sini ya, panjang batang. Terakhir CS di sini tabungnya ya. Tabung kursi terhadap tabung. Ya. Ini CE ini tenaga palu bisa dilihat di sini tabel 1. Nah, di sini ya, sama saja ya di sini ya. Di sini tabel 1, di sini sudah ada tadi ya. Untuk apa di sini misalnya CE di sini ya. Terdapat palu di sini CE itu ya. Tadi kan sudah ada ya, ada palu donat ya. Ada palu safety ya, yang tadi sudah saya tunjukkan di mana tadi di atas ya, di atas ini. Nah, ini ya. Pakai yang donat, safety atau otomatis di sini sudah ada koreksinya. Maka karena di lapangan ada 3 itu ya. Jadi di sini ditanya ya, mau CE-nya itu pakai apa di sini? Ya. Mau pakai yang donat, safety maupun otomatis ya. Ini CE-nya sudah beda. Ini antara 0,5 sampai 1, di sini 0,8 sampai 1,3. Ya. Itu dari segi
beban atau di sini hammernya ya, hammernya atau beban ini. Terus di sini karena diameter bor ya. CB di sini karena CB di sini korelatif diameter bor. Diameter bor yang tadi di sini berapa? Ini 6,5 sampai 1,5, di sini nilainya 1. Nah, ini. Terus di sini panjang batangnya juga. Panjang batangnya di sini ini R di sini ya. Panjang batangnya ini ya. 3 sampai 4 dan seterusnya, di sini adalah CR-nya. Nah, ini nilainya 1 kalau panjang batangnya 10 sampai 30 meter. Terakhir tabungnya di sini ya. CS di sini. Tabungnya di sini dengan pelapis atau tanpa pelapis ya di sini. Nah, ini tabung standar, di sini dengan pelapis. Ya, ini beda. Ya, sekali lagi nilai SPT yang dari lapangan di sini, NM di sini, hasil dari lapangan ya. Hasil dari lapangan itu yang mana? Yang tadi sudah saya singgung, yang model ini. Ini ya, SPT ini ya. SPT ini. Nah, itu harus dikoreksi terhadap apa di sini? Terhadap palu tadi ya, ada terhadap CE, CB, CR, dan CS di sini. Saya mohon nggak usah bingung untuk SNI kita, dan di sini ada CN ya. CN-nya nilai ini. Sigma V tadi sekali lagi itu tinggal gamma kalikan H di sini. Gamma dikalikan H bisa dilihat di data sonder kalian. Nah, di sini gamanya berapa? Misalnya di sini gamanya 1,69. Kedalamannya berapa di sini? 5 ya. Maka sigma V 0 ya, atau istilahnya 0 ini memang belum ada beban dari atas ya. Ini tinggal apa di sini? Gamma kalikan H, gamanya ini 1,69, saya kalikan dengan kedalamannya 5. Ya. Kalau misalnya yang di sini gimana modelnya di sini? Ya ini kita biasanya bisa antara ring 1,69 dan ini ya, karena ini memang di tengah-tengah. Ya. Atau pakai 1,69 boleh, pakai 1,9 boleh. Atau rentang tengah-tengah di sini. Ya biasanya umumnya yang tengah-tengahnya di sini, ambil tengah-tengahnya. Sama dengan seperti ini, di sini kan 5 sama 19 ya. Untuk yang di kedalaman ini berapa? Ya di antaranya 5 sampai 19 ini. Sampai sini ada ditanyakan, jadi untuk pakai nilai kalau sesuai dengan SPT di sini, sesuai dengan SNI kita ya. Di sini sekali lagi sesuai dengan SNI kita, SNI yang 4153 ini. Dan ini yang belum ada koreksi sampai sekarang. Permisi, Pak. Ya. Untuk SNI yang SPT belum di-share, Pak. Oh, yang ini belum tahu. Iya, yang udah itu, Pak, perencanaan geoteknik. Oh, sorry, saya kira tadi kan sudah saya tanya. Kalau belum ya ini saya kirim. Saya kirim di chat ya, minta dicek. Sorry, SPT ya. Coba dicek yang SPT. Minta tolong dibuka. Bisa dibuka apa enggak? Bisa dibuka? Bisa, Pak.
Sama ini di bukunya Pak Hari ya, ini SPT-nya saya coba yang di bukunya Pak Hari. Terus kalau tadi ya, jadi sekali lagi di sini N-nya tadi, ini N-nya pakai apa ya? Bisa saja di sini pakai N dari lapangan ya, tapi yang paling baik di sini pakai N yang sudah ada koreksi tadi, N160 tadi ya. Sudah ada koreksi terhadap alat sama tekanan dari tanah. Sampai sini ya ditanyakan untuk N di sini. Makanya di sini tadi ya, di sini N-nya itu yang CN tadi ya. Di sini N tadi ya, ini terhadap overburden ya. Nilai N tadi ini dikoreksi terhadap CN overburden tadi. CN-nya ini bisa dilihat ya, CN-nya ini di sini untuk CN saja ini ada A, cara GIB ya. Ini cara B, Basara ya. Ini yang terakhir mungkin ini masih banyak ya. Ini cara C, ini apa tadi? Ini A, B, ini cara C. Ini C, cara PEC. Ini yang Skempton. Nah, ini D yang Skempton. Ya. Bisa dilihat rumusnya ini. Ya, untuk CN bandingkan dengan punyanya SNI kita tadi. Ya, SNI kita tadi SN-nya CN-nya itu pakai ini. Nah, CN-nya cuma pakai ini. 2,2 saya bagi ya, ini 2,2 untuk CN ya. 2,2 saya bagi dengan 1,2 ditambah sigma V0 ya. Saya bagi dengan PA. Nah, ini rumus CN-nya sudah dipatok di SNI kita pakai ini. Padahal rumus CN ini banyak di buku ditat kalian tadi, bisa kelihatan. Ya. Kalau Skempton rumusnya ini, kalau cara PEC rumusnya ini, kalau Basara rumusnya ini, ya. Kalau GIB rumusnya ini. Ya, ini untuk CN ya. Sampai sini ada ditanyakan? Untuk file yang ketiga sama keempat sudah ini, sudah dibuka. Untuk yang ini tadi saya kirim juga. Ini bukunya Pak Hari Kris tadi. Ini bisa kelihatan, bisa dibuka di tempat kalian? Sudah terkirim? Oh belum ya. Ini CPT-nya masih proses. Masih 3, Pak. Oh masih 3 ya. Ini kurang satu lagi, kurang satu ntar lagi selesai. Karena ini agak banyak. Ini kalau punya bukunya Pak Hari Kris tadi ya silakan dibuka bukunya Pak Hari Kris tadi ya. Ini masih belum selesai, tinggal dikit transfernya karena agak besar 26,8 mega. Coba yang terakhir SPT dan CPT bisa di-download. Ini bentuknya seperti ini.
Bisa dibuka? Masih mendownload, Pak. Jadi sekali lagi ini kita lihat di buku SNI kita ya. Jadi alurnya kemarin sudah saya singgung. Ini alurnya pertama adalah N, ya ini N lapangan ya. Yang kedua adalah dibagi N60 karena koleksi alat ini ya, karena alat ya. Ini nanti jadi N60. Terus di sini yang ketiga adalah N160 di sini ya. Nah, ini sudah ada koreksi terhadap overburden di sini, ada CN di sini. Ya, penambahan CN. Ini yang pertama, sekali lagi yang pertama, ya ini yang pertama, ini yang kedua karena alat, yang ketiga di sini karena overburden. Jadi yang paling baik menggunakan N itu N yang mana? Ya pakai N160 ini ya istilahnya ya. N1 yang sudah koreksi terhadap alat sama terhadap overburden. Ya overburden itu tadi apa? Di sini sigma V gamma kalikan H karena di sini adalah H di sini ya, ini adalah gamanya. Ya, sekali lagi di sini ada tekanannya. Tekanannya semakin bawah ya semakin dalam, tergantung hanya di sini ya. Tergantung hanya di sini. Karena apa bisa dilihat logikanya kan memang harus ada pengalian dengan overburden ya. Bisa dilihat mungkin yang di sini bisa dicek ya mungkin kalau SPT yang paling bawah di sini ya. Nah, ini kan tekanannya sangat besar ya, tekanannya sangat besar di dalam 25 ini. Masa disamakan dengan yang di kedalaman cuma yang di 1 meter di sini. Tekanannya sangat jauh. Kalau dilihat sigma V 0-nya bisa dilihat di sini misalnya gamanya sekitar berapa di sini ya. 1,7 misalnya ya. 1,7 dikalikan dengan 1 meter ya. Ini kan berapa? Di sini bandingkan ini yang di kedalaman 1 ya. Bandingkan yang di kedalaman 25. Di kedalaman 25 di sini sekitar berapa di sini? Ya, ini sekitar 1,82 ya, 83 ya. Bisa dilihat pengaliannya akan sangat besar. Jadi sigma V di kedalaman 1 tadi, sigma V 0 maksudnya ya, 1 H ini di sini 1 ya, dikalikan gamanya 1,79 sama sigma V yang di kedalaman 25 tadi 1,83 ya, dikalikan 25. Ini kan tekanannya sangat jauh ya. Sangat-sangat jauh ya di sini ya, ini 25 kalinya. Makanya perlu ada koreksi CN tadi. Ya, koreksi CN tadi apa untuk di sini sudah ada ini terhadap koreksi CN ini sigma V dibagikan BA BA-nya 100. Sekali lagi ini cuma satu teori ya, satu teori. Bisa menggunakan ini kalau memang sesuai SNI atau kalau di literatur nggak cuma rumusnya nggak cuma ini ya, bisa rumusnya banyak ini ya, GIB ya rumusnya ini 5 dibagi 1, di sini B0 di sini overburden tadi ya, tinggal gamma kalikan ini kebetulan ada yang sigma 0, juga ada yang pakai P0 kecil ya, bukan P besar. Ya. Di sini ada P0, sekali lagi ini efektif ya, kalau efektif berarti yang tanah saja. Jadi rumusnya ini bisa Basara, bisa PEC, bisa Skempton ini. Rumusnya banyak. Cuma di buku SNI kita dibatasi cuma ini aja ya, supaya enggak banyak alternatif mungkin ya. Pakai rumus ini 2,2 dibagi 1,2 ditambah dalam kurung sigma V dibagi PA. Sampai sini ada ditanyakan? Sehingga rumus yang tadi di sini ya, rumus yang saya bilang tadi sedikit tadi ya. Nah, rumus yang N di sini, ini alangkah baiknya pakai N160 tadi. Ya, N160 ini. Ini sangat bagus karena ini sudah koreksi terhadap alat plus terhadap apa? Terhadap overburden. Terhadap tekanan ya.
tekanannya. Sampai sini ada ditanyakan? Ini khusus SPT. Jadi nanti kalau ada rumus pun ya tinggal masukkan rumusnya siapa, misalnya ya rumusnya Meyerhof ya tinggal 12 kali N nih. Kalau misalnya B-nya kurang dari 1,2. Jadi rumusnya enggak panjang. Rumusnya sangat sederhana. Cuma di sini ya untuk mencari N itu yang banyak modelnya ya tadi ya. Pakai N lapangan saja atau pakai N60 atau pakai N160. Ada yang ditanyakan dari sini? Mungkin ada tambahan dari bukunya Pak Arikris tadi ya. Ini kemarin sudah saya singgung, kalau sudah N-nya itu sudah lebih dari 50, ya nggak usah diteruskan ya, karena itu sudah sangat padat. Ya. Nah, ini juga sama. Ini pukul donat, di sini yang aman ya, di sini yang otomatis. Yang otomatis tadi di video tadi sudah ada yang cara mekanik, yang di sini yang manual ya. Ini tadi video tadi itu sudah ada bentuk tabungnya seperti ini sama ini ya untuk hammernya, pemukulnya ya. Yang ini sudah jarang dipakai. Kalau di buku Pak Hari bisa dilihat, ini sudah bisa dibuka di kalian? File yang terakhir tadi? Bisa, Pak. Saya. Jadi ini hampir sama dengan di buku di SNI kita ya. Cuma sekali lagi di sini dipakai 0,6 ya. Seperti ini dipakai langsung 1,6. Tapi bisa dilihat di sininya untuk notasinya beda ya. Di sini notasinya beda. Ya, ini pakai EF, ini pakai CB, ini pakai CS, ini pakai CR ya. Tapi di sini adalah N lapangan. Ini N-nya N lapangan. Ya, N-nya pakai N lapangan di sini. Jangan bingung ya, ini kenapa kok 0,6 ya? Bisa dilihat untuk tabelnya, bisa dilihat di sini ya. Tabelnya ini langsung ya 0,45 untuk jenis pemukulnya saja. Ya, di sini pemukulnya kan banyak. Nah, di sini pemukulnya banyak, EF ini pemukulnya. Kalau di SNI kita tadi apa di sini? Ya, kalau di SNI kita itu pemukulnya itu yang CE di sini, ya. Ya, di sini tinggal donat untuk safety sama yang otomatis di sini. Di sini nilainya ini, ya. Kalau di bukunya Pak Hari, mohon nggak usah bingung. Di bukunya Pak Hari pakai nilai EF di sini, ya. Pakai nilai EF di sini. Di sini sudah ada negara pembuatnya ya. Yang di SNI kita kan tadi tidak ada. Di SNI kita tadi kan cuma rentang saja. SNI kita cuma rentang saja, nilainya kalau yang donat ini 0,5 sampai 1. Kalau di bukunya Pak Hari, donat ini macam-macam ya. Donat ini ada yang 0,5 memang ya. Ini 0,5 sampai terakhir donat itu ini ya, ini ada yang 0,45 ya. Ini ada yang 0,67 ya, tergantung negaranya mana ngambilnya. Ya, ini lebih detail ya. Tapi ini sekali lagi pakai 0, ya. Bandingkan kalau yang tadi di SNI kita tadi enggak pakai 0, di sini. Oh, ini pakai 0, ya. Di sini pakai 0,5 sampai 1 di sini. Ya. Ini yang di bukunya Pak Hari. Terus kalau yang diameter lubang tadi sama ya. Diameter lubang CB ya. Kalau di SNI kita apa diameter lubang tadi? Diameter lubang sama ya, CB di sini. Terus ini CS samplernya. CS ya, ini samplernya juga sama. Di sini panjang bor ya sama ya. Ini sampai 10, di atas 10 sama dengan 1 ya di sini tadi. Kalau di sini ya, di atas 10 juga di atas 10 ya, ini sama dengan 1. Ya, ini CR ya. Di buku ini juga CR. Jadi enggak usah bingung. Kalau ditanya kemarin tadi sudah belum saya singgung, kenapa di sini kok pakai N60 ya? Jadi N60 di sini. Karena memang
Untuk efisiensi SPT itu biasanya dipakai 60 di sini ya, efisiensi energinya 60. Ini bisa dilihat mungkin kalau kalian mungkin sekedar tahu kalau di alat elektronik ya, mungkin efisiensinya alat ini berapa, kan biasanya macam-macam, ada yang 90%, ada yang 80 ya. Khusus SPT ini energinya 60 di sini, 60%. Ya, dianggap 60%, dan ini kan nggak bagus, apa istilahnya, nggak 100% ya, karena nggak mungkin alat itu 100% ya. Jadi kepake kalau variasinya antara 35 sampai 85. Tapi angka amannya itu di sini dipakai 60%. Makanya ada istilahnya N60 ya. Ini terkoreksi terhadap alat karena alat SPT yang macam-macam tadi ya. Di sini mungkin karena di buku belajar tidak ada contohnya, di buku Pak Hari ini ada contohnya ya. Di sini ada contohnya, nanti bisa dilihat. Nah, di sini ada uji contoh 6.2.1 di sini ya. Ini kebetulan aja ada tipe aman ya, sekali lagi tipe aman yang tengah-tengah ya. Yang tengah-tengah ini tipe aman. Mohon diingat cuma alat pemukulnya cuma 3 ini ya, yang ini aman, yang tengah, yang tadi sudah ada contohnya. Ya, ini yang aman, ini yang donat, ini yang otomatis. Yang mekanik. Jadi contoh-contohnya banyak di bukunya Pak Hari, makanya kalian saya kopikan di bukunya Pak Hari Kris tadi. Ini bisa dilihat, ini SPT, pemukulnya tipe aman, kedalamannya 6, diameter bornya adalah 6, SPT-nya awalnya itu 22. Nah, ini perlu dikoreksi terhadap alat ya. Ya. Muka air di kedalaman lebih dari 60, jadi istilahnya muka airnya tidak ada pengaruhnya ya. Makanya di sini ada penyelesaiannya, tipe aman EF ini ya, antara 0,55 sampai 0,6 ya. Ya, ini kebetulan buatan Amerika, bisa dilihat di sini. Tipe aman ya, antara 0,55 sampai 0,6 ya. Makanya di sini tadi EF-nya dipakai antara 0,55 sampai 0,6, di sini 0,57. Gimana? Suara saya bisa terdengar? Terdengar, Pak. Ya, jadi ini contoh karena di buku belajar tidak ada contoh detailnya ya. Di sini saya mohon maaf, saya pakai bukunya Pak Ari Kris tadi ya. Diameter lubang tadi 150, CB-nya berarti 1,50. Diameter lubang, nah ini ya 150, jadi di sini CB-nya 1,05. Untuk tabung SPT-nya tipe standar ya. Tabung SPT-nya standar di sini pakai 1, tadi di sini 6, ini pakai berapa di sini? Tadi 6, ini CR-nya 0,85, 6 ya, di sini pakai 0,85. Sehingga bisa dilihat di sini. Ini masuknya 0,6, ini 60%-nya ya. Di sini tadi 0,57, 1,05, 1,05, 1 di sini 0,5, saya kalikan dengan nilai SPT-nya ya. Karena tadi nilai SPT-nya memang ini SPT asli ya. Ini 22, nah ini dikalikan 0,5 sehingga turun ya. Sekali lagi ini masuknya yang 60% tadi ya. Ini masuknya 60% tadi. Sehingga yang awalnya tadi 22 turun jadi 18, karena sekali lagi N ini jumlah pukulan ya, jadi tidak boleh koma-koma ya, kan tidak ada pukulan 0,3 pukulan, kan tidak ada, dibulatkan ke bawah. Dari nilai 22 ke 18, kan ada penurunannya. Dan ini masih belum dikoreksi terhadap CN ya, terhadap overburden. Ya. Sampai sini sudah ditanyakan, ini kalau nanti kalau mencari N60, dan ini sudah di SNT kita sudah ada loh ya, ini sudah masuk yang di alat ini ya, mulai CE, CB, CR sama CS ini. Ini terhadap alatnya, ini terhadap rasio tenaga pemukulnya, ini diameter, ini panjang, terus ini juga tabungnya.
Ini kebetulan contoh yang di Pak Ari ada contohnya ya, makanya saya pakai nilai ini. Berikutnya di sini ada contoh lagi mungkin di sini. Ini buatan Cina ya, ini pakai donat ya, walaupun jarang dipakai donat. Di sini pasir, kedalaman 5, N-nya ini sekali lagi N-nya 20. Biasanya kalau dikoreksi N60 pasti turun ya. Nanti pasti turun ya. Di sini N kode digunakan dengan hitungan kapasitas daya dukung dengan izin. Oh ini ya sudah. Ini caranya untuk mencari QU ya. QU caranya Leo dan Whitman ya. Di buku mungkin tidak ada ya. Ini cara cara Leo dan Whitman. Di buku tadi kalau di buku kita kan cara apa di sini? Cara Meyerhof, cara Bowles ya. Ini kebetulan di bukunya Pak Hari ada cara Liao dan Whitman di sini. Ini SPT buatan Cina, ini tadi donat, ini 0,55 diameter bor 1 meter, berarti 1 di sini, tabungnya standar, untuk batang bautnya 5 di sini, maka 0,85, ya di sini tadi sudah ada 5, di sini pasti 0,85, standar tadi 1 di sini ya. Jadi ini contoh lain, ini kebetulan mencari QU ya, cara Leo dan Whitman. Sehingga di sini sudah tahu untuk N60-nya tinggal masukkan nilainya. Di sini ya ini N lapangan, sehingga jadi dari 20 jadi 15. Ya. Untuk PE0-nya sekali lagi ini sama dengan sigma 0 ya. Ini gamma kalikan H ya. Ini tadi kedalamannya kebetulan kedalamannya di 4 ini. 4 kedalamannya di berapa di sini? Ini kedalamannya di 5 ya. Kedalamannya di 5 di sini kok ditulis 4 ya. Ya seharusnya ditulis 5 di sini ya. Ya, ini untuk mencari CN ya. Sekali lagi yang ini masih N60 ya. Ini masih N60. Terus dari N60 ini kita kalikan dengan CN ya. Jadi N160 ini sama dengan N60 kalikan CN ya. Di sini rumus CN-nya itu kebetulan cara Whitman itu ini ya. Kalau kita di buku diktat kita untuk mencari CN ya bisa tadi sudah saya singgung ya, bisa cara Gibbs, Basara karena ini rumusnya sangat banyak ya. Ini cara dari yang lain. Kalau di buku SNI kita itu pakai nilai ini ya, CN itu pakai 22 dibagi 1,2 sigma 0 dibagi PA ya. Tergantung sekali lagi pilih yang mana. Nanti kalau ditanya SNI ya pakai yang SNI. Kebetulan cara Whitman PAO itu rumusnya ini. Ya, 9,76 dibagi P0 di sini ya. Tadi di sini 72 walaupun sebenarnya ini 5 ya seharusnya ya karena tadi di kedalaman 5. Nah, sehingga rumusnya ini ya. Ini N yang sudah N160 ya. N160. Di sini N60, yang tadi N60 tadi ketemunya berapa? 15 tadi ya. Di atas ini 15 ya. Saya kalikan dengan nilai CN yang 1,15 ini. Ya, sehingga ketemunya 17,3 karena harus bulat di sini jadi 17. Biasanya terhadap koreksi CN itu angkanya naik ya. Jadi makanya yang awalnya 20 jadi 15 ya. Jadi terakhir jadi 17. Ini N lapangan, ini N60, ini N160. Kita lebih baik pakai yang ini ya, karena ini sudah koreksi terhadap alat sama overburden. Sampai sini sudah ditanyakan? Ini juga sama, ini caranya beda ya. Ini cara yang di buku, cara Skempton kayak cara Skempton di sini. Ya. Ini kebetulan cara Skempton. Ya.
Ini juga ada contohnya di sini. Ini ada contoh, ini pakai nilai QA di sini, ini pakai caranya Tersagi. Bisa dilihat, ini ada contoh mungkin, biar ada gambaran ya, ada contoh. Nah, tapi ini sekali lagi caranya Skempton. Ini bisa dilihat di kalian? Bisa, Pak. Bisa ya. Di sini kebetulan ini sudah nilainya sudah koreksi di lapangan ya. Ini sudah koreksi ya. Yang awalnya pasti di sini N ya. Sebelumnya ini pasti ada nilai N-nya. Dan nilai N-nya ini pasti lebih besar dari N60. Ya, karena N60 itu pasti mengurangi. Ya, ini ada N terus jadi N60, nanti setelah N60 ini dikoreksi CN sehingga jadi N ini ya. Ini makanya di sini di bukunya Pak Hari biasanya N yang dipakai ini ya N yang sudah koreksi terhadap CN ya. Kalau sudah terkoreksi ke CN pasti sudah melewati yang N60 di sini. Ini yang tadi di buku standar kita M160 ya, di buku standar SPT ya. Ini berarti yang sudah koreksi terhadap ya. Bisa dilihat di sini ini tanya ini gamanya sudah ada, lebarnya DF-nya ya. Ini DF, ini B sudah ada, gamanya juga sudah ada. Nah, ini kan nggak perlu C sama P ya. Ini sekali lagi kita nggak perlu C sama P karena ini kita pakai NSPT ya. Jadi kalau datanya pakai NSPT ya kita nggak perlu pakai rumus yang C dan B di sini. Bisa dilihat ini kebetulan soalnya seperti ini ya. Di kedalamannya 1, muka air, sorry, ini muka airnya ya. Ini muka airnya ya. Ini muka air sekali lagi bukan DF ya. Ini bukan DF. Dan oh ya sama ya. Sorry. Ini kebetulan sama, ini MAT-nya 1,5 dan kedalamannya ini juga sama ya. Kebetulan di sini. Yang DF-nya itu yang ini ya. Bisa dibayangkan di sini untuk DF berarti posisinya di sini, ini kedalamannya berarti ini juga DF juga MAT ya. Ini pondasi ya. Di sini juga ada MAT-nya ya, di kedalamannya juga 1,5 di sini. 1,5 di sini. Ini contohnya sekali lagi untuk CN-nya ini pakai cara Skempton ya, pakai normal ya. Dulu mungkin sudah saya singgung normal itu yang apa? Normal itu kalau awalnya seperti ini ya. Ini awal, ini akhir ya. Karena kalau yang awalnya seperti ini akhirnya juga seperti ini itu adalah normal, ini NC. Juga awalnya tanah seperti ini, sekarang ditambah ya. Ada penambahan. Ya, ini juga normal konsolidasi. Kalau yang over ya, kalau over awalnya seperti ini, saya kurangi ya. Nah, jadi seperti ini. Ya, ini yang OC, over konsolidasi. Ini kebetulan normal, bisa dilihat rumus yang normal itu pakai ini. Di buku kita juga sudah ada. Ya, yang normal ya. Pakai ini ya. Untuk yang butir halus ya pakai ini. 2 di sini 1 plus P0 dibagi PR, PR-nya yang 100 ya, di sini 100. Kebetulan ini pasir kasar, sorry. Kalau kasar berarti yang ini ya, 3 ini. Ya, kebetulan pasirnya pasir kasar. Ya, rumusnya ini P0-nya sekali lagi untuk P0 nah, ini kan tekanan over badan saja ya. Gamanya tadi sudah ada, gamanya di sini gamanya di sini gamma B-nya. Nah, jadi sebelum 1 di sini ya, ini 1,5 di ke atas ya, ini 0, ini gamanya adalah 18,5. Sementara yang di bawah di sini gamma absennya sudah ada, gamma absennya adalah sama dengan 10. Ini sudah gamma absen ya. Yang awalnya gamma absen sama dengan gamma sat, saya kurangi dengan gamma W ya, tapi ini sudah pakai gamma absen. Bisa dilihat di sini untuk mencari P0. P0 di sini sudah ada contohnya, kalau di kedalaman 2,5 ya,
maka di sini 1,5 kalikan ini karena gambarnya ya. Terus di sini berarti 1 ya, karena kan 2,5. 1 kalikan 10 ya, seperti di sini 37,75 ya. Bisa dilihat di sini 37,5. Kalau di sini tinggal gamma saya kalikan dengan 1,5. Gamanya itu yang 1, berapa di sini? Yang 1,85 ya. Ini 18,5 saya kalikan dengan 1,5 nilainya ini. Yang ini barusan tadi 18,5 saya kalikan 1,5, saya tambah dengan 1 dikalikan 10 ya. Dikalikan 10 nilainya ini. Begitu sampai seterusnya ketemu nilai ini. Yang di bawah ini, Yang di bawah ini berarti untuk mencari P0-nya ya di sini. Untuk mencari P0-nya berarti di sini 1,5 saya kalikan dengan 1,83, saya tambah berapa di sini? Jadi 4,75 saya kurangi dengan 1,5. Saya kalikan 10. Itu ketemu nilainya ini. Kalau sudah dimasukkan nilai CN-nya ini ya. Ini tinggal PR ini 100 ya. Ya, ini sudah ada 100 sehingga di sini nilai CN-nya. Otomatis kan di sini pasti ada koreksi terhadap CN. Ini CN tinggal di sini N60 saya kalikan dengan nilai CN ketemu nilai ini. Ya. Jadi nanti kita yang pakai adalah nilai ini. Kalau sudah ada nilai ini kita sudah dapat, ini nanti yang kita pakai. Kita lanjutkan coba di sini hitungannya. Nah, di sini yang kita pakai itu di bawah tadi sudah singgung, di bawah dasar ini sepanjang B di sini ya. Nah, di sini yang kita yang diperhitungkan DF sama dengan B ya. DF tadi yang sini 1,5 saya tambah dengan B 2,5 sehingga di sini 4 ya. Ini min 4 di sini. Ini yang perlu kita bawakan yang di sini 4 sehingga di sini mencari rata-ratanya bisa dilihat untuk sebelumnya karena 4 nah ini ya. Karena 4 ya. Ini yang berpengaruh sampai ini ya. Maka saya perlu memerata-rata nilai ini ya. Dari 16 sampai 23 di sini. 16, 20, 22 sama 23. Ya, ini kita yang pakai nilai N rata-ratanya. Yang dipakai itu N rata-ratanya di sini. Ya. Kalau sudah ketemu N-nya 20, B-nya ini ya. Kalau pakai rumusnya di sini pakai rumusnya Tersagi sama Peck, ini bisa pakai grafik ini ya. Tadi ya. Nah, ini pakai kapasitas ini ya. Ini sudah saya kirim juga ya. Ini ya, ini saya pakai ini tadi berapa di sini? B-nya 2,5 ya. Untuk N-nya tadi 20. Ini ya, N-nya 20. Ya, N-nya 20. Jadi ini saya taruh di sini ya. Nah, ini nanti di sini ya, sekitar 220-an ya, sekitar 220-an. Makanya di sini bisa dilihat di buku di sini. Nah, di sini KA-nya 220 ya. Ini kalau pakai caranya Tersagi sama Peck ya. Tapi kalau pakai caranya siapa di sini? Pakai caranya Meyerhof ya. Tadi kan 2B-nya 2,5 ya. Jadi pakai rumus ini ya. Jadi nanti Q all net ya berarti 8 kalikan 20 ya. Terus B-nya 2,5 saya tambah 0,3 saya bagi dengan 2,5 saya pangkatkan 2. Ini nilainya berapa? Ini kalau caranya Meyerhof ya. Kalau caranya Tersagi sama Peck kebetulan di bukunya Pak Braja, bukunya Pak Hari sudah ada ya. Ini dikomentari terlalu hati-hati, sangat aman di sini ya. Sehingga N-nya 20, B-nya 2,5 ya ketemunya 220. Ya. Jadi sekali lagi pakai ini
2,5, di sini 20, ketemunya 220. Kalau mohon minta hitungannya sebentar ya. Kalau untuk yang ini, kalau pakai rumus ini, minta tolong ini ketemunya berapa? Tadi cara tersagi ya. Tersagi sama PEG itu ketemunya 220 kilonewton per meter ya, per meter hari. Kalau ini minta tolong 8,8 dikalikan 20, di sini 2,5 ditambah 0,3, saya bagi 2,5, saya pangkatkan. Minta tolong di kalkulator. Ketemu berapa di sini? Ini kebetulan cara tersagi ketemunya 220. Ini dikomentari, ini sangat aman, terlalu aman istilahnya ya. Kalau cara Meyerhof ketemu berapa di sini? Kita pakai yang ini ya, karena B-nya 2,5. Ini ketemu berapa jadinya dengan rumus ini? 200,704, Pak. 200,704 ya. Oh, ini lebih aman lagi ini ya. Kilonewton per meter persegi. Sampai sini sudah ditanyakan, ini kebetulan cara Meyerhof. Belum lagi nanti kalau cara Bowles ya, pakai ini ya, pakai ini. Belum lagi kalau cara Basara, bukan Basara, itu mencari CN-nya. Cara pari di sini ya, nanti dimasukkan NF di sini, tapi di sini catatan ya, ini cuma 0,75 ya, yang tadi kan B ya, ini cuma 0,75 khusus kalau cara pari saja. Ini yang tadi B, kalau yang cara peri ini cuma 0,75 B ya, pasti lebih dikit di sini. Selebihnya nanti bisa dilihat. Jadi yang sekali lagi yang lama itu cuma di mencari N6160-nya ya. Jadi N60, N160-nya ya. Jadi yang ini yang kita agak lama di sini. Kalau sudah ketemu N-nya ya, sehingga masukkan ke rumusnya ini sangat sederhana. Ini kebetulan di buku Pak Hari masih banyak ini ya. Contoh-contohnya ini juga ada. Mohon dibaca sendiri. Ini cara siapa di sini. Ini juga tersagi sama Bowles ya. Di sini yang cara Bowles juga. Sama intinya mencari N yang sudah N160. Maksudnya ini N160 ya, yang sudah dikoreksi terhadap overburden. Ya. Ini juga sama, caranya juga sama, ketemu nilai N-nya, ini N rata-rata. Nah. Ini kalau caranya, ini kebetulan kalau cara tersagi ya, ini nyoba sih di sini, B-nya 5, N-nya 19, B-nya ini besar ya, B-nya 5, bisa pakai rumus ini, B-nya 5 berarti di sini ya. Terus 19 ya, 19 berarti di sini. Ini berarti di sini ya, kira-kira di sini. Ini kalau ke bawah, ya mungkin di bawah 200 ya. Di bawah 200, di sini ketemu berapa kalau di sini? Ya, ini ketemunya 180. Ya. Ini kalau total berarti dikalikan DF, karena ini kan key all net ya tadi ya. Nah, di sini kalikan ini, ditambahkan ya. Net tadi ditambahkan ini, sehingga bruto, jadi maksimalnya ini. Ya. Ini beratnya, sekali lagi ini kan satuannya masih tekanan ya. Kalau menjadi gaya, ini dikalikan apa istilahnya, A-nya di sini. Ini G-nya. Ini kalau caranya tersagi, kalau Bowles yang di bawah ini. Ya, Bowles pakai ini ya, yang tadi di kita pakai KD tadi ya. Jadi pakai rumus yang ini. Pakai yang Bowles, pakai yang ini ya. Sorry, ini yang CPT. Oh, sorry SPT. Ya. Pakai yang ini ya. Cara Bowles pakai yang ini karena lebih dari 1,2
Ya, ini pakai rumus ini 12,5 bisa dilihat di sini. Ya, 12,5 N di sini ya. N-nya sekali lagi N yang sudah koreksi terhadap overburden. Ini sudah, ini nilainya ini. Kalau Q-nya saja di sini tambahkan DF karena kan tadi sekali lagi QO-nya kan QO net ya. Ya. Di sini dikalikan A jadi nilainya ini ya. Sampai sini ada ditanyakan? Ini saya belum masuk di sondir ya, waktunya mau habis juga. Tapi sebelum disondir sekali lagi rumusnya sondir nggak jauh beda ya. Rumus sondir sekali lagi nggak jauh beda. Ya, rumus sondir nggak jauh beda ya. Seperti ini kalau bola, seperti ini kalau Meyerhof. Cuma sekarang kalau mencari QC ya, problemnya praktikumnya di sini ya untuk mencari QC di sini. Ini aja dulu sebelum, jadi ini susahnya kita mencari QC sebelum ada videonya. Nanti saya jelaskan videonya. Untuk SPT, untuk CPT ini tadi sudah ya. Bisa dilihat di sini ya. Ini CPT ya, sekali lagi sondir ini sama dengan CPT. Ini tadi kan sudah saya kirim ya. Ini cone, penetration, tes di sini. Dulu sebelum pandemi ini pasti tiap satu kelas pasti nguji 1 titik sampai 2 titik. Ya, biasanya 2 titik ya untuk pembanding. Dan itu dilakukan di kampus ya, tapi sekarang kampusnya banyak lahan yang sudah jadi gedung ya. Kalau dulu kan masih di mesin kan masih bisa. Di depan teknik sipil juga dulu sebelum parkiran kan bisa digunakan, sekarang sudah dibuat parkiran. Ya mungkin kalau nguji CPT mungkin di tempat lain mungkin. Ini tadi sudah saya kasih di sini. Sudah bisa dibuka yang untuk sondir? Halo? Untuk yang sondir bisa dibuka? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Suara saja bisa kedengar. Bisa, Pak. Terdengar, Pak. Untuk sondirnya sudah bisa dibuka? Bisa, Pak. Ya. Saya kasih contoh sondir itu kuncinya di gambar ini ya. Ya. Jadi yang lama itu di model di model untuk penyiapan di lapangan ya. Jadi yang dimaksud sondir itu yang ini ya, ujung konus di sini. Ini namanya konus ya. Kita pasti sekarang menggunakan konus ganda ya. Ganda ini untuk ujung sama selimut nanti ya. Ini selimutnya. Ya, ini juga selimutnya ya. Jadi sama di sini kondisi tertekan, di sini nanti kondisi yang terbentang. Nanti saya jelaskan yang ini. Jadi kenapa di sini disebut konus ganda? Karena pertama untuk ujung sama selimut. Ini nanti di sini sudah ada tulisannya bidang geser ya. Maksudnya selimut ya. Di sini selimut. Jadi kuncinya cuma di konus ini. Jadi sondir itu cuma di konus ini. Konus ini dipakai di ujung pengujian ya. Ya. Tapi di sini juga ada setang, dari juga ada setang dalam sama dangkal. Ini ada setang ya, berupa tulangan ya, tulangan. Nah ini adalah setang dalam istilahnya ya. Kalau saya setang dalam ya, dalam. Nah ini nanti dibungkus dengan setang luar ya. Ini tulangan saja ya, ini setang luar. Nah, ini kayak pipa ya, setang luar ini pipa. Ya. Jadi diingat kunci sondir itu cuma di sini. Nah, ini alat rangkaiannya ya. Juga ada untuk angkernya supaya kita bisa melakukan penyondiran ya. Ya, kuncinya di sini tadi ya. Yang saya bilang tadi, ini kondisi pertama, ini kondisi kedua, ini kondisi ketiga. Ini bisa dilihat mungkin yang gambar yang bagus mungkin yang di bawahnya ini ya. Mungkin ada lagi gambar di bawahnya. Nah, ini salah satunya.
Enggak. Jadi gambar yang ini sama ya. Gambar yang ini ya. Gambar 5 ini ya. Gambar 5 ini sama gambar ini juga sama. Gambar 5 sama gambar 4 ini ya. Ini juga sama. Ya, ini sama. Kedudukan waktu sonde juga sama. Ya, ini sekitar bidang gesernya tadi, selimutnya tadi sekitar 15 cm. Mungkin saya gambarkan yang ini aja. Ini sama, sekali lagi sama gambar 4 sama gambar 5 ini sama. Nah, bisa dilihat di sini, kalau yang di tepi ini berarti mendorong stang luarnya ya. Sekali lagi tadi stang luar itu pipa ya. Ini pipa. Ini berarti stang luar. Nah, di sini nanti ada tulangan, ya. Nah, ini ada tulangan. Nah, ini ada tulangan. Ini stang dalam ya, stang dalam. Ya, pausnya di sini. Ya, nanti di sini ada stang dalamnya. Ya, ini kebetulan mengenai stang dalamnya. Jadi stang luarnya ini fungsinya apa? Stang luarnya ini untuk di mana mau diuji ya, di titik mana mau diuji. Misalnya di sini. Misalnya min 10 meter ya. Jadi stang luar ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menaruh ujung konus tadi ya, ini konus di tempat yang mau kita uji nilainya ya. Ini misalnya sudah di 10 meter. Jadi ini didorong ya. Yang stang luarnya ini ya didorong sampai 10 meter. Sudah. Kalau sudah 10 meter, langkah selanjutnya apa? Ini melakukan pengujian yang ujung ya. Ini bisa dilihat ya. Ini yang mengenai yang ujung, yang tengah ya. Berarti ini sekali lagi stang dalam. Stang dalam. Ini juga sama stang dalam. Kalau yang ini stang luar ya, ini stang luar. Ya. Jadi diingat stang luar itu adalah pipa, stang dalam itu adalah tulangan ya. Jadi kalau yang stang luar ini digunakan untuk kondisi di mana kita mau menguji. Misalnya di kedalaman 10 meter. Ya sudah di dalam 10 meter kita taruh, kita dorong stang luarnya sampai 10 meter. Kalau sudah 10 meter kita mendorong stang dalamnya. Ya, ini stang dalamnya saya dorong. Ya, kalau saya dorong yang terdesak dulu, ya ini yang ujungnya. Ya, bisa dilihat di sini, yang ujungnya beda. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, ya. Ada kelihatan. Yang ini tetap ya. Yang ini tetap. Selimutnya ini tetap. Selimutnya ini tetap ya. Ini sudah. Jadi ini sudah ketemu jadi bacaan pertama. Ini bacaan pertama. Nah, bacaan pertama itu adalah nilai QC-nya, ujungnya ya, ujungnya. Nah, berikutnya stang dalam ini saya teruskan ya. Nah, kalau ini sudah mentok ya, di sini sekitar ini sudah mentok, awalnya seperti ini. Nah, ini jadi awalnya ini jadi ini ya. Ini sekitar 14 cm ya, ya hampir sama dengan ini. 14 atau 10 cm nanti di catatan ada. Kalau sudah 10 cm atau 14 cm ini sudah mentok ya. Yang kedorong nanti yang ini. Ya, ini yang kedorong. Jadi ini sudah pindah di sini. Yang ini tetap ya, panjangnya ini tetap, panjang ini sama ini tetap ya. Yang kedorong berikutnya ini. Ini adalah bacaan yang kedua. Bacaan yang kedua ini merupakan total ya. Bacaan total ya. Nanti selimut itu apa? Selimut itu apa? Bacaan selimut itu sama dengan bacaan total saya kurangi dengan bacaan QC ya. Karena di sini total, di sini kok bisa total? Ini juga ujungnya juga pindah ya dari sini ke sini. Yang berikutnya juga selimutnya pindah ya. Ini juga pindah dari posisi ini ke sini. Ya. Ini selimutnya pindah. Ujungnya juga pindah dari posisi ini jadi posisi ini. Jadi intinya sondir cuma di gambar 5 ini atau gambar 4 tadi. Ya. Yang pertama ini bacaan QC atau istilahnya nanti ujung konus ya, perawanan ujung konus. Yang kedua ini total. Kenapa total? Ini juga ujungnya berubah sama selimutnya juga berubah. Gesekannya berubah.
Sampai sini sudah ditanyakan. Ini kondisi yang di lapangan. Jadi kalau di contoh yang ini sondir hasil kita sondir ya. Yang PK tadi itu ini bacaan pertama tadi ya, ini bacaan pertama. Ini yang tadi QC ya sama ya, PK sama dengan QC. Yang ini adalah bacaan yang kedua, ini bacaan total. Bacaan total. Bacaan total di sini, ini total. Ya. Sehingga nanti kalau ditanya lekatannya saja, ini tinggal ngurangi saja. Yang di sini 16, saya kurangi dengan 8 ya, saya bagi 10, karena tadi di sini 10 ya, tiap jarak tadi 10. Ya, diameternya nanti 10, nanti ada penjelasannya di sini tiap 10 cm tadi. Gesernya tadi sekitar 10 cm ya. Terus di sini karena kita meninjau tiap 20-an, maka di sini langsung dikalikan 20. Nah, di sini ya nanti ada jumlahnya di sini ya. Ini 16 saya jumlahkan dengan ini jadi 36, ini kumulatifnya. Di sini nanti kita tinggal bagi saja yang di sini rasio di sini hambatan lekat ya saya bagi dengan PK di sini. PK ini sama dengan QC ya, perawanan konus sama dengan QC. Ya. Sekali lagi untuk lebih detailnya untuk konus itu ujungnya tadi ini bacaan pertama, yang jumlah perlawanan ini bacaan kedua, ini diilhami dengan gambar ini tadi. Gambar ini tadi. Ini bacaan pertama, ujungnya saja ya. Ini sekali lagi cuma ujungnya aja. Selimut tidak berpengaruh sama sekali. Yang bacaan kedua di sini selimutnya, ini selimutnya ya, ini selimutnya bergeser. Nah ini juga ujungnya juga bergeser. Jadi ini bacaan total. Untuk selimutnya berarti kita mengurangi saja yang total dibagi yang di sini. Ya, ini contoh gambar sondirnya adalah seperti ini. Ya, ini bisa dilihat ini datanya. Ini yang ujung, ini yang total, ini yang lekatan, hambatan saja. Ini saya kalikan 20 karena memang kita menguji itu tiap 20-an ya. Ya, tiap 20-an senti. Ya, logikanya kalau 20 cm ini bacaan cuma 1 ya berarti dikalikan 20 cm di sini. Ya kalau ini tinggal menjumlah saja. Ini kumulatif ya, ini kumulatif. Sehingga bisa dilihat grafiknya adalah seperti ini. Kalau dari segi grafik ya. Yang konus yang ujung itu di mana dia berada ya. Misalnya di 0,5 ya nilainya ini, di 1 ya nilainya ini sampai di sini maksimal sekitar di sini ya, di sini sekitar 1,5 lebih ini ya. Sementara kalau hambatan lekat ini naik terus ya, ini kan kumulatif tadi ya. Nah, ini naik terus, ini pasti naik terus, ini naik terus. Jadi lekatan sekali lagi untuk ujung ini lekatannya ya, ini lekatannya, lekatan yang ini adalah ujung. Jadi sekali lagi yang ujung ini yang berada bisa dilihat ya kalau ujung di sini kan lebih kecil ya. Ini lebih kecil daripada yang di sini. Jadi yang paling keras di sekitar kurang 2 dari ini. Tapi yang paling keras sendiri di kedalaman 4,5 ini. Ini sudah mentok di sondirnya tidak bisa diteruskan ya karena ini sudah batasnya 2,5 ton. Ya. Terus di sini ada yang tadi FRA tadi ya. Ini hambatan lekat, saya bagi dengan apa tadi? Yang di sini untuk mencari rasio di sini. Ini mohon maaf waktunya habis di sini. Nah, ini ya, hambatan lekat saya bagi dengan PK. Ya. Ini kita pakai yang mana? Kita untuk pondasi dalam, pondasi dangkal ya. Untuk pondasi dangkal kita cuma pakai yang nilai QC di sini. QC atau PK ini sama ya. Kita cuma pakai yang ini ya. Sementara kalau pondasi dalam ya, pondasi dalam nah, kita pakai QC dan nilai ini JHL di sini, JHL. Ya, karena tadi ya untuk pondasi dangkal selimutnya kita abaikan. Makanya bisa dilihat di jawaban di sini ya.
QC itu ini ya. QC nilainya berapa ya? Tinggal QC saya bandingkan dengan 30. QC ini sama dengan PK. Ya. Kan tidak ada selimutnya ya. Selimutnya yang JHL tadi atau FS istilahnya ya. Kita kan tidak gunakan di sini. Ya, kita jadi nilai QC saja atau nilai PK saja di sini. Ya. Nilai PK di sini. PK di sini atau QC kalau di kedalaman 3 ya nilainya 40. Jadi nilainya berapa? 40 dibagi berapa di sini? 40 ya. 40 dibagi 30 ya. Ini satuannya kilogram ya, bukan kilonewton ya. Kilogram. Sampai sini ada ditanyakan? Ini tidak ada koreksi seperti SPT ya. Ini tidak ada koreksi terhadap alat, koreksi terhadap overburden tidak ada. Ya, ini langsung nilai dari apa adanya dinilai QC di sini. Untuk videonya mohon maaf karena habis, ini sebenarnya sudah saya buka. Mohon nanti dibuka di sini ya. Ini sudah banyak contohnya, sudah ada banyak contohnya ya. Ini sudah banyak contohnya. Nanti mohon dibuka untuk sondir, kita sudah banyak. Cuma saya ingin jelaskan bahwa kuncinya itu cuma di ini, gambar 5 atau gambar 4 ini. Ini bacaan, ini kondisi sebelum kita stang luar ini untuk kedalaman berapa. Yang dalam ini kita bacaan pertama, yang kedua adalah bacaan kedua yang total. Untuk videonya mohon dibuka sendiri ya karena waktunya tidak cukup. Insya Allah di pertemuan akan datang kalau sempat saya contohkan yang videonya di samping gambar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pertemuan ini banyak berkat dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.